Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan oleh para instruktur E2N dan Bapak Ketua PAUD Dikmas Aceh telah mempercayakan saya untuk mewakili Region 1 untuk memberi kata sambutan, yaitu yang tergabung di Region 1 yaitu Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kota Lok Semawe. Saya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur merasa sangat bangga atas prestasi para instruktur I2N yang sudah bekerja keras sampai saat ini terus bergerak maju dan menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan. Walaupun saling berjawab di antara 20 kabupaten kota, masih dapat bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama, mewujudkan kegiatan-kegiatan di dalam I2N ini. Melakukan perubahan di daerah sendiri itu, melaksanakan pengibasan, imbas kepada satuan pendidikan lain, tidaklah mudah. Perlu kepercayaan diri dan dukungan dari semua pihak yang terkait. Maka dari itu, kami yang mewakili Dinas Pendidikan Region 1 mendukung penuh setiap kegiatan yang dilakukan para instruktur I2N untuk menjadi penggerak bidang dunia pendidikan. Webinar itu atau pelatihan-pelatihan yang pernah diberikan, baik secara daring maupun tatap muka kepada teman seprofesi di daerah, seperti pembuatan video, pembelajaran, portofolio digital, peningkatan mutu pendidikan PAUD, penguatan kompetensi pendidik, dan webinar lainnya yang sekarang ini kita lakukan, yaitu webinar tentang ilmu kepemimpinan. Dan untuk semua peserta, kami mengharap ikutilah kegiatan webinar ini dengan seksama, karena materi hari ini sangat penting untuk kita pahami bersama, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter, kepemimpinan, dan manajemen organisasi. Semoga ilmu yang hari ini kita dapat akan membawa keberkahan. Dan untuk kita semua, kami akan sambut baik setiap kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan lagi oleh instruktur E2N. Kami menunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kami yakin dengan sebuah usaha yang keras, ketulusan, dan keikhlasan, hasil akan kita dapat yang lebih baik. Harapannya dunia pendidikan di Aceh ini akan semakin maju. Bentuklah dasar-dasar pendidikan itu dengan fundament yang kuat, menciptakan regenerasi yang cerdas dan berakhlak yang mulia. Akhir kalam kami akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Bahri. Untuk membuka acara pada hari ini, kami akan mempersilakan Bapak Asari SPD MPD, Kepala BP PAUD dan Dikmas Aceh selaku pembina dan pengukuh terbentuknya Ikatan Instruktur Nasional Aceh atau sering disebut I2N Aceh. Kepada Bapak, kami silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan utama penghormatan saya kepada Kanda kita, Bapak Kadis Kabupaten Aceh Timur, Bapak Saiful. Selamat bergabung, Bapak Kadis. Kemudian penghormatan kami yang mewakili Kadis Kota Langsa, Kadis Lok Semawe, dan Kadis Aceh Utara. Kemudian teristimewa juga kepada Bunda Dina sebagai Ketua I2N, Bunda Yulia, operator dan moderator, teman-teman lainnya,
beserta bunda-bunda yang mengikuti kegiatan ini yang berada di Regional 1. Alhamdulillah saya sangat bangga melihat teman-teman I2N ini. I2N ini memang tampil beda jelas. Di dalam pembentukannya usianya 2 tahun. Saya banyak melihat kiprah-kiprah yang bunda-bunda lakukan, terutama untuk meningkatkan kompetensi teman-teman yang ada di kabupaten kota. Kenapa? Tidak lain merupakan implementasi dari kegiatan kemitraan yang kita lakukan 2 minggu yang lalu. Memang sangat jarang dan sangat sulit selama ini kita lihat organisasi-organisasi begitu mendapatkan sesuatu itu langsung diimplementasikan kepada teman-teman. Alhamdulillah I2N ini memegang amanah sebagaimana awalnya terbentuknya I2N bertujuan adalah untuk mencerdaskan teman-teman, terutama adalah bunda-bunda yang memimpin, baik memimpin lembaga taman kanak-kanak maupun yang memimpin kelompok bermain. Jadi ini merupakan sebuah apresiasi yang kami berikan kepada teman-teman I2N. Alhamdulillah I2N ini kita harapkan menjadi organisasi yang dicintai baik oleh pemangku kepentingan maupun oleh teman-teman bunda-bunda yang ada di kabupaten kota di Provinsi Aceh. Kemudian di samping itu kegiatan ini sesuai dengan topiknya yang saya lihat yaitu yang pertama penguatan karakter, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan dan manajemen organisasi. Maka hal ini senada yang disampaikan oleh Kanda kita Bapak Kadis Kabupaten Aceh Timur, kepemimpinan menjadi bagian yang sangat penting. Apalagi kepemimpinan yang bunda-bunda laksanakan adalah kepemimpinan membentuk manusia ke depannya, membentuk sumber daya manusia. Tidak lain dibutuhkan strategi kepemimpinan yang mengarahkan anak-anak kita memiliki nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter ini tidak hanya dibutuhkan sekarang, tapi menjadi wajahnya sumber daya manusia, terutama di Aceh. Diharapkan anak-anak ini memiliki karakter dan memiliki akhlak mulia. Jadi nilai-nilai karakter yang kita jabarkan tidak lain adalah karakter yang sesuai dengan tuntunan kita, yaitu tuntunan agama kita. Jadi harapan kami sebagai PP PAUD Dimas Aceh dan sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Aceh mengharapkan organisasi ini menjadi organisasi penggerak sesuai dengan visi dan misi Bapak Menteri kita. Ke depan itu mengutamakan adalah lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi yang bisa bergerak maju. Sekolah-sekolah yang bisa bergerak maju. Sebagaimana kita ketahui, di tahun ini memang kita baru mendapatkan 4 kabupaten kota yang menjadi pilot project sekolah penggerak. Tapi insya Allah di tahun 2022, 2023, ini perlahan-perlahan kita harapkan semua jenjang pendidikan baik di usia PAUD, usia SD, SMP, SMA, ini akan menjadi sekolah penggerak. Kenapa penting sekolah penggerak? Karena sekolah penggerak ini mengantarkan lembaga pendidikan, pendidik dan siswanya berada pada level keempat. Di mana lembaga itu menjadi lembaga rujukan, menjadi lembaga yang bisa mengaplikasikan kemajuan teknologi dan kemajuan imtak. Jadi perpaduan antara ilmu teknologi dan ilmu agama dengan nilai-nilai karakter yang sesuai dengan tuntunan. Jadi harapan kami lembaga atau organisasi I2N ini
ini menjadi contoh bagi organisasi-organisasi lain. Walaupun organisasi lain sudah lama, tapi implementasi yang seperti ini memang jarang-jarang dilakukan. Organisasi lain lebih banyak melakukan penguatan tapi lebih pada manajemen organisasi. Untuk meningkatkan kompetensi SDM ini sangat jarang. Kenapa? Karena di organisasi lain tidak semua anggota organisasinya adalah instruktur. Kalau di sini tampil beda, di mana semua anggota organisasinya adalah merupakan kumpulan dari instruktur-instruktur. Kita beri aplaus dulu kepada teman-teman I2M. Jadi dengan level instruktur yang diperoleh dari kementerian dengan perjuangan yang sangat panjang, saya lihat dalam buku perjalanan 0 km, bermacam-macam suka duka sehingga menjadi instruktur, maka ilmu yang diperoleh itu tentunya tidak boleh disia-siakan. Tentu harus diimplementasikan dan harus diberikan kepada teman-teman yang nantinya menjadi pendamping pada saat kita sudah tidak ada. Mungkin tidak saya perpanjang mukadimah karena kegiatan pada sore hari ini ada 2 materi yang sangat penting. Yang pertama adalah penguatan karakter, yang kedua adalah kepemimpinan dan manajemen organisasi. Ini tentunya nanti teman-teman yang mendapat kesempatan pada regional 1 ini dapat mengimplementasikan di lapangan dan bisa melaksanakan dan memberikan kepada teman-teman yang kebetulan pada hari ini tidak bisa mengikuti. Kita harapkan pendidikan terutama jenjang PAUD dan jenjang-jenjang SD, SMP, SMA ini menjadi tahun-tahun di mana kondisi COVID yang sudah agak mereda, kita harapkan menjadi awal dari kebangkitan pendidikan di provinsi maupun di nasional. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, diseminasi program kemitraan panggung aksi regional 1 mewujudkan Indonesia merdeka belajar untuk jenjang TK dan Kober secara resmi kita nyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak As'ari. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita membacakan doa penutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada hari ini. Dilanjutkan acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bunda Ninda Ayu Lendari, SPD AUD, instruktur nasional dari Aceh Timur. Kepada Bunda Ninda, disilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Fayusa, Instruktur Nasional dari Kota Angsa. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita foto bersama dulu ya. Ya, diharapkan semua peserta menghidupkan videonya. Kita akan sesi foto bersama.
Sebentar ya. Oke, senyum ya yang lebar-lebar karena ini ada 6 slide. Kita tidak tahu di slide yang keberapa ya. Ya, harap hidupkan semua videonya. 1, 2, 3, senyum yang lebar ya. Oke, sebentar. Boy. Boy. Kemana suaranya? Oh, termute ya. Iya, slide ketiga, senyum lagi. Senyum lagi. Iya, slide ketiga, senyum lagi. Senyum saja. Senyum saja ikut. Sampai 6 slide ini. Kita tidak tahu berada di mana. Ya, ini slide keempat. Ya, tunggu sebentar. Masih ada yang belum aktifkan kamera ya. Sebentar. Ya, ada ikut Zoom. Iya. Zoomnya Mbak Wastu benar punya. Nah, Zoomnya. Senyum lagi. Ada C. Iya, kemudian slide kelima. Wah, ini di slide kelima banyak yang tidak hidupkan kamera ya. Senyumnya senyum ini, senyum terpaku. Astagfirullah, kita ada demam. Demam mantap. Oh, Ya, slide terakhir. Oke, selesai. Ayo, Pak. Oke. Ya, acara sesi foto bersama kita sudah selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua para tamu undangan, kepada Bapak Ai yang sudah membuka acara ini, kepada Bapak Kadis yang mewakili Region 1, terima kasih atas kata-kata sambutannya. Dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat Ibu Ketua atau yang mewakilinya, karena tanpa kinerja mereka mungkin I2N tidak ada apa-apanya. Kepada semua peserta diharapkan mematikan mikrofonnya agar acara pada siang hari ini dapat berlangsung dengan baik. Sahabat I2N Aceh, webinar hari ini merupakan sebuah webinar yang diadakan oleh I2N Aceh bekerjasama dengan BP PAUD Dikmas Aceh. Program ini bertujuan berbagi ilmu yang bermanfaat untuk para pendidik, khususnya kepala sekolah atau pengelola PAUD, baik itu di taman kanak-kanak maupun di kelompok bermain. Agar para pemimpin dapat bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Selanjutnya. Oke. Saya ingatkan kembali untuk tata tertib kita.
video bunda-bunda semua harap dihidupkan. Kita baru mulai acara loh. Ya, diharapkan videonya semua dihidupkan ya. Dan webinar kita kali ini akan mendapatkan sertifikat senilai 32 JP. Tetapi ada ketentuan dan syarat-syaratnya ya. Apakah itu? Nanti di akhir acara akan saya jelaskan. Webinar hari ini juga tayang live streaming di channel YouTube I2N Aceh. Jadi bagi yang tidak bisa masuk ke ruang Zoom, boleh silahkan saksikan di channel YouTube kami ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Terima kasih. Acara hari ini kita tayangkan di Zoom meeting di 4 region dengan pesertanya 23 kabupaten kota. Wow, ya seprovinsi Aceh ya. Ya, di mana region 1 kita laksanakan pada hari ini tanggal 25 Maret tahun 2021 dengan anggotanya yang bergabung yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kota Luxmawe, dan Kabupaten Aceh Utara. Kemudian ada region 2 nanti di tanggal 1 April tahun 2021. Di region 2 yang bergabung yaitu Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subuh Salam, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Simelu, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Abdia. Kemudian region 3 yang tergabung di dalamnya adalah Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Tenggara, yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2021. Jangan lupa dicatat tanggalnya ya. Kemudian ada region 4. Nah, ini region penutup. Yang tergabung di dalamnya adalah Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021. Sahabat I2N yang kami sayangi, webinar hari ini dalam rangka diseminasi program kemitraan Panggung Aksi Region 1 yang tergabung dari 5 kabupaten kota dalam rangka mewujudkan Indonesia menuju merdeka belajar. Kami ingin berbagi praktek baik dalam hal penguatan pendidikan karakter, ilmu kepemimpinan, dan bagaimana cara mengelola manajemen organisasi di sekolah kita maupun di daerah kita. Webinar kali ini akan mempersembahkan 2 materi yang akan disampaikan langsung oleh para narasumber-narasumber, yang mana narasumber tersebut juga beranggotakan dari I2N Aceh. Dan untuk pertanyaannya, silahkan nanti tinggalkan di ruang chat Zoom, dan akan kami bacakan setelah pemaparan 2 materi sekaligus. Oke, tidak berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama mengenal siapa narasumber kita ya. Untuk materi pertama ada penguatan pendidikan karakter. Narasumbernya ada Ibu Ningsih SPD, instruktur nasional dari Kabupaten Aceh Utara. Kita sapa dulu ya, Bunda Ningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Ninda juga, apa kabarnya? Alhamdulillah Bunda, baik. Iya, kemudian narasumber kita selanjutnya dengan materi yang kedua yaitu materi kepemimpinan dan manajemen organisasi. Ini narasumbernya ada 2 ya. Yang pertama ada Ibu Asni SPD, instruktur nasional dari Kabupaten Aceh Timur. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bunda Asni.
Di mute. Sepertinya Bunda Asni termute. Ya, Waalaikumsalam Bunda Ninda. Apa kabar Bunda Ninda sore ini? Alhamdulillah sehat Bunda. Ya. Iya, kita lanjutkan narasumbernya yang ketiga. Ada Bunda Afnida Sari dari Kota Semawe. Kita sapa juga ya Bunda Afni. Bunda Afni. Bunda Afni. Bunda Iya. Afni, apakah ada? Maaf. Alhamdulillah. Maaf, saya pikir moodnya sudah dibuka. Halo, Assalamualaikum sahabat pendidik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat kan Silakan Bunda Afni? moderator. Iya, terima kasih. Ya, kita langsung saja ya memulai sharing kita pertama. Pada siang ini dengan materi penguatan pendidikan karakter dengan narasumbernya yaitu Bunda Ningsih SPD Institut Nasional dari Kabupaten Aceh Utara. Beliau juga seorang guru penggerak. Alhamdulillah ya. Bunda Ningsih, guru penggeraknya sudah berjalan berapa bulan? Bunda Ningsih sepertinya termute ya. Bunda Ningsih. Iya, maaf. Iya. Ya, Bunda Ninda. Ya. Ya. Guru penggeraknya jalan berapa? Ada keluar dari grup. Ya, apa? Tekan Guru le penggeraknya apa itu sudah yang di atas berjalan samping berapa Zoom bulan? tuh. Sudah berjalan kita sudah jalan udah 4 bulan. Sudah 4 bulan ya, alhamdulillah ya. Bagi yang ingin bertanya-tanya tentang guru penggerak, boleh ini kita nanti tanya berbagi pengalaman Boleh. ya sama Bunda Ningsih. Ya, boleh. Nanti yang pingin Boleh nomor HP dipersilakan Bunda bagi Ningsih, bunda-bunda semua. iya, yang ingin nomor HP Bunda Ningsih silahkan japri kami ya di grup WA. Akan kami bagikan. Oke, silahkan Bunda untuk pemaparan materi. Boleh. Ini mau share screen sendiri? Ya, sendiri saya Bunda Iya. Ninda. Oke, terima kasih. Silahkan Bunda. Ya Allah. Bismillah. Oke, Bunda sudah nampak? Udah. Sudah nampak, Bu? Udah. Waduh. Sebentar. Sudah nampak Bunda semuanya? Sudah. Oh, Sudah nampak. Sudah Bunda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan nikmat-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan virtual yang berbahagia ini ya, karena kita diberi kesehatan. Tidak lupa juga saya dapat bertatap muka dan menyapa teman-teman region 1 di Provinsi Aceh. Tidak lupa juga diseminasi ruang virtual ini itu dalam rangka itu diseminasi program kemitraan yaitu dengan BP Paudikmas, dengan I2N, yaitu dengan tema wujudkan Indonesia menuju merdeka belajar. Selawat beriring salam kita
kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan jasa beliaulah kita dapat berada di zaman yang serba canggih ini dan serba berilmu pengetahuan. Yang saya hormati yaitu Bapak Asari sebagai MPD, yaitu sebagai pembina kita yang membuka acara juga tadi, juga kepala dinas region Aceh, region 1 Aceh. Kemudian saya hormati juga Ketua I2N yaitu Ibu Dina Fajriah, dan pada teman-teman sekalian I2N Aceh, dan yang saya sayangi juga teman-teman sekalian yaitu teman-teman pendidik se-Aceh. Baiklah, tapi sebelumnya saya ada sedikit pantun. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantai indah, pohon kelapa, hati senang, jiwa gembira. Di sini dengan teman-teman tercinta kita saling menyapa. Baiklah, untuk itu ini saya sangat berharap ya di webinar ini agar teman-teman dapat berperan aktif dalam acara ini. Kemudian kita juga dapat saling berbagi informasi serta masukan dan kritik yang membangun ya, yang sifatnya membangun untuk kebersamaan kita bersama. Baiklah, pada hari ini, pada siang ini saya akan membawakan materi itu penguatan pendidikan karakter pada anak usia dini. Pada penguatan karakter anak usia dini itu yaitu merupakan ada dari tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi negara demokratis serta bertanggung jawab. Nah, di pendidikan nasional ini juga bahwasanya kata itu kita biasanya Bu di dalam kurikulum kita yaitu ada biasa KI ya. Ada KI 1, yaitu ada sikap spiritual, di mana sikap spiritual itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yaitu biasa KI 2, yaitu sikap sosial, yaitu berakhlak mulia, sehat, mandiri, dan demokratis, serta bertanggung jawab. Yang ketiga, yaitu ada pengetahuan, ya ini biasa KI 3, yaitu berilmu. Kemudian ada keterampilan merupakan KI 4, yaitu cakap dan kreatif. Bagi teman-teman, Presiden Soekarno adakan nawacita, menunaikan nawacita dari program Presiden Soekarno, yaitu bahwa tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mungkin akan mencapai tujuannya. Inilah perlunya sekali mutlak perlunya nation character building. Itu kata Bung Karno, yaitu pendidikan karakter bangsa. Di mana itu sejalan juga dengan pemahaman dari pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu pada kekuatan batin atau karakter, itu pikiran atau intelek, dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara juga bahwa pendidikan itu harus memperkuat 4 dimensi pengolahan karakter, yaitu olahraga, olah karsa, olah rasa, dan olah pikir. Di mana keempat dimensi ini merupakan bagian penting yang saling berkaitan dalam setiap proses pembelajaran. Nah, apa sih pendidikan karakter itu dalam tujuan pendidikan nasional? Nah, di sini tadi sudah disentuh pada Undang-Undang Sisdiknas itu tahun 2003 bahwa adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Di sini, nah bahwa setiap anak lahir ke dunia ini satu membawa nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kita ini anak yang lahir ini yaitu sangat jujur, mempunyai rasa keadilan, penuh kasih sayang yang ditanam oleh kita di dalam kodrat setiap orang. Karakter selanjutnya bahwa setiap anak juga di lahirkan dunia ini dilengkapi oleh potensi bawaan, yaitu untuk berpikir, merasa, dan mampu berperilaku baik. Namun demikian,
bagaimana bila seorang anak mengembangkan watak suka berbohong, perilaku-perilaku negatif, seperti suka marah, mengamuk. Apakah ini karakter bawaan? Nah, ini saya tanyakan kepada teman-teman, apakah karakter seorang anak ini yang suka marah, berbohong, apakah itu memang karakter bawaannya sejak lahir? Apakah seperti itu? Yuk, siapa yang mau jawab, teman-teman? Yuk, beri pendapatnya, teman-teman. Yang ingin memberi pendapat, silahkan buka Silakan. mikrofonnya. Iya. Apakah ini karakter bawaan sejak lahir yang suka berbohong, memang sudah? Sepertinya tidak ya, Bun. Iya, silakan Bu. Sepertinya tidak ya, Bun. Iya. Tidak ya? Oh ya, kenapa Bu? Tidak, Bunda. Iya, iya. Halo? Ya, Bunda. Ya, iya. Ayo Bu, silakan pendapatnya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya. Pada dasarnya anak itu dilahirkan memang seperti kertas putih yang bersih. Masih suci, masih belum ada goresan-goresan. Tetapi ketika sudah dia melanjak dewasa, sudah bergaul, sudah berinteraksi, barulah dia melihat. Iya. Nah, Iya, oke. Terima kasih pendapatnya. Ya, baiklah. Itu salah satu. Ada yang lain? Iya. Karakter bawaan anak bawaan. Suka marah, Ya, benar. Ya, ya. Boleh ya, Bu Anita menjawab ya. Oke, Bu, silakan. Pada dasarnya, Untuk jawabannya. anak menurut fitrahnya. Nah, fitrah anak dilahirkan masih seperti maka di saat sudah dilahirkan, maka orang dewasalah yang meletakkan cintanya. Mau dibawa kemana anak? Mau dibawa kemana perilaku anak kita? Begitu saja Bu Ningsih. Oke, Terima kasih. iya, terima kasih pendapatnya, benar sekali. Bahwasanya, karakter itu bukan bawaan ya Bu ya. Nah, bahwa karakter itu, bahwa kepribadian itu diciptakan, bukan dilahirkan, ya kan? Benar nggak Ibu-ibu? Benar. Seperti tadi bilang bahwasanya kita anak-anak itu lahir seperti kertas yang kosong. Jadi kitanya lah yang lingkungannya, orang tuanya dan teman-temannya itulah yang menciptakan, bahwa karakter itu diciptakan, kita bentuk, bukan bawaan. Karena apabila kepribadian itu tidak kita bentuk, karakter itu tidak kita ciptakan dan tidak kita bentuk, maka tidak akan terjadi karakter-karakter yang kita inginkan seperti karakter baik dan budaya positif. Nah, itu mengapa sih pendidikan karakter diperlukan sejak usia dini? Nah, karena usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasannya saja, kecakapan psikisnya si anak. Kemudian yang kedua, menentukan kualitas SDM di masa depan, di mana masa pembentukan otak manusia terjadi paling cepat itu ibu-ibu pada usia anak berada di usia dini. Ya, yang ketiga, anak usia dini merupakan kelompok yang sangat strategis dan efektif dalam pembinaan karakter. Karena periode ini juga dinamakan sebagai golden age, yaitu usia emas perkembangan. Jadi di usia segala informasi yang baik, yang nggak baik, kalau kita masukkan pengetahuan yang nggak bagus, pun dia cepat menangkapnya. Kenapa? Karena di sinilah menyerahnya di masa anak usia dini. Golden age, golden Ini ada urgensi masa usia keemasan.
Sini ada urgensi penguatan pendidikan karakter. Kenapa, Bu? Karena pada saat ini memang penguatan pendidikan karakter itu sangat-sangat dibutuhkan. Karena zaman sudah zaman milenial, jadi adanya pergeseran budaya, adanya pergeseran adanya pergeseran kebiasaan Bu ya di zaman ini. Nah, di mana urgensi penguatan pendidikan karakter itu pembangunan SDM sebagai fondasi pembangunan bangsa. Yang kedua, untuk menghadapi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Terus dalam menghadapi dinamika dan tantangan era global. Kemudian generasi emas 2045 yang berdaya, saling, dan berjiwa Pancasila. Disinilah kenapa urgensi penguatan pendidikan karakter dilakukan agar anak-anak ini siap dalam menghadapi semua dalam kondisi degradasi akhlak, moral, dan budi pekerti. Nah, di sini ada penguatan peran keluarga, Bu. Nah, di sini ada restorasi pendidikan. Di mana restorasi pendidikan itu, Bu, harus didukung, Bu ya, oleh yang ada reformasi sekolah, penguatan peran keluarga, dan peran aktif masyarakat, yaitu peran lingkungan di mana dia berada. Apabila kalau dari keluarganya sudah mendukung, tapi pertama di sekolah dulu, Bu. Misalnya di lembaga kita. Nah, kita sudah melakukan kegiatan baik, pembiasaan, pembentukan karakter yang baik, budaya positif. Sampainya mereka di lingkungan, di masyarakat, nah itu kegiatan pembiasaan baik atau budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu kadang-kadang tidak berkelanjutan, karena ya itu dia, Bu, kalau lingkungannya bagus, baguslah anak tersebut. Kalau lingkungannya tidak bagus, maka akan terikut. Nah, dan yang paling penting juga fondasi paling utama yaitu penguatan peran keluarga, di mana keluarga itu salah satu pilar penting dalam pendidikan karakter anak dalam segala hal. Makanya keluarga itu, peran keluarga dapat menentukan bagaimana si anak itu nanti maunya jadi apa. Nah, baik juga di karakter begitu juga. Apa sih pengertian pendidikan karakter? Itu kalau menurut Kemendiknas tahun 2012 yaitu bahwa pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan kepada Tuhan, diri sendiri, sesama maupun wajah. Nah, ada juga menurut upaya yang disengaja untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etika. Karakter yang diharapkan dari peserta didik adalah agar mereka bisa menilai apa yang benar, sangat peduli tentang kebenaran, dan kemudian melakukan apa yang mereka yakini benar dalam kondisi apapun. Dia ada Perpres nomor 87 tahun 2017 bahwa penguatan pendidikan karakter atau PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM pasal 1 ayat 1. Nah, selain itu, tujuan dari PPK yaitu membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Nah, bahwasanya pendidikan karakter juga harus disesuaikan juga dengan lingkungannya, dengan lingkungan kita, karena setiap daerah itu berbeda-beda, adat istiadatnya berbeda-beda, budayanya. Jadi cara kita penguatan pendidikan karakter juga itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian yang ketiga, merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi ekosistem pendidikan. Selanjutnya, belum baru 12 menit. Nilai-nilai pembentuk karakter pada anak usia dini. Nah, di sini
pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Memang salah satu pendidikan karakter itu tujuannya adalah membentuk anak ya menjadi baik di dalam masyarakat maupun menjadi warga negara. Karena apabila penguatan pendidikan karakternya baik, dia akan memiliki perilaku dan sikap yang baik juga, ya dia akan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya akan menjauh segala perbuatan-perbuatan yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Kemudian pendidikan karakter juga merupakan pendidikan yang melibatkan penanaman pengetahuan, kecintaan dan penanaman perilaku kebaikan yang menjadi sebuah kebiasaan. Nah, memang pendidikan karakter ini memang harus dibiasakan. Karena kalau kita bisa karena biasa. Nah, perbuatan baik atau budaya positif itu memang harus terus-menerus, harus berkelanjutan. Karena segala sesuatu yang kita mau, misalnya dia mencuci tangan. Kita biasa kalau di sekolah itu atau di rumah mencuci tangan biasa aja gitu. Nah, nggak pakai sabun gitu, terkadang. Nah, kadang-kadang hal yang itu hal sepele, tapi kalau kita menekankan anak-anak kalau cuci tangan pakai sabun ya, biar kuman hilang-hilangnya. Nah, tapi kalau kita tidak melakukannya setiap hari, makan kita bilang tidak cuci tangan, nah itu akan menjadi pembiasaan yang buruk. Tapi apabila terus dilakukan atau kita lakukan setiap hari, kemudian kita terus mengingatkan, menjadi pembiasaan baik, maka kebiasaan mencuci tangan dengan sabun itu akan menjadi budayanya, kebiasaan dia sehari-hari. Apabila dia tidak cuci tangan dengan sabun, maka udah nggak enak tuh hatinya, sudah nggak enak. Wah, tadi udah cuci tangan tapi belum pakai sabun. Pasti dia akan mengulanginya lagi dengan menggunakan sabun. Nah, di sini ada nilai-nilai pembentuk karakter pada anak usia dini, yaitu yang pertama nilai religius, ada jujur, ada toleransi, ada disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri. Di sini ada 19 yang di sini. Nah, di sini semuanya ini kalau kita di sekolah itu insya Allah sudah kita tanamkan kepada anak-anak, sudah kita beritahu bahwasanya kalau kita sebagai anak-anak kita tanamkan pada anak harus mempunyai karakter religius. Kalau di sekolah, nah ini saya mau menanyakan kepada ibu-ibu, nah kalau nilai religius yang biasa ibu lakukan pembiasaan di sekolah itu seperti apa ya? Halo, ibu silakan, saya bertanya. Dibuka mutnya ibu-ibu. Ibu, silakan. Saya ingin bertanya, ini kalau pembentuk karakter yang di sekolah, pembiasaan yang sering dilakukan, itu nilai religius itu biasanya di sekolah ibu itu bagaimana? Membiasakan Ya. mengucap salam setiap bertemu dengan guru dan dengan siapa saja. Oh iya, ya benar, ya benar Bu, iya itu Bu. Kalau yang jujur Bu? Bunda Ningsi yang bisa Halo? itunya? Halo? Layarnya bisa di-zoom-kan saja, Oh, dibesarkan. di-zoom-kan. Oh, boleh. Iya. Sorry. Astagfirullah. Maaf. Bentar Bu ya. Di bawah Bunda-bunda hand semuanya. Maaf. Iya. Ya. Oke. Waduh. Sudah? Oh. Nampak Bu? Oh, nggak mau ya? Sebentar ya. Oh. Dalam tulisan. Bentar. Yang paling tinggi kita minimize-nya dulu, tuh besarkan dulu. Oke. Oke, baru slideshow. Dalam tulisannya itu.
Iya, hilang tulisannya. Oke, aduh, sudah slide. Oke, dia kalau Dia on klik. Kalau udah slideshow tuh on klik kayaknya. oke, on klik terus dia Bunda. Kalau sudah ya seperti ini Bunda. Nampak Bunda? Ya. Oke, nah baik. Tadi sudah ada religius dan jujur toleransi. Nah kalau kita dalam nilai pembentukan nilai karakter kita di sekolah, kalau yang religius, jujur dan toleransi. Nah kalau untuk yang demokratis itu seperti apa ya Ibu-ibu? Kita lakukan pembiasaan di sekolah. Ayo Bu. Silakan Bu dijawab. Halo? Halo? Ya, saya cuma 3 kuliah ada 2 jam. Halo? Halo Bu Ningsi. Halo, ya aduh maaf nih sinyalnya saya kecil kali. Halo. Ya. Baik Bu, dengar suara saya? Dengar Bu. Dengar jelas. Jelas Bu Ningsi. Iya, saya lanjutkan ya. Tadi saya tanya, ini ada nilai-nilai pembentukan karakter. Kalau di sekolah kita Bu, kalau misalnya di dalam melaksanakan pembiasaan pembentukan karakter demokratis itu caranya seperti apa ya bila di sekolah Ibu? Boleh Bu kita berbagi di sini Bu? Silakan bagi yang jawab di-unmute-kan itunya di mikrofonnya, di-mute-kan. Halo. Halo. Apa ya, Bu? Lanjut saja Bu Ningsi. Oh, langsung aja, berarti tidak ada yang ini. Oke, baiklah. Iya. Nah, ini lanjut kita ke penumbuhan nilai-nilai utama karakter. Di sini ada penumbuhan itu ada filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya itu ada 4, yaitu ada olah hati, olah rasa itu estetis, kemudian ada olahraga kinestetik, olah pikir itu adalah literasi. Nah, di sini keempat filosofi yang menurut pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara ini insya Allah sudah kita lakukan ya ibu-ibu di sekolah, yaitu olah hati, yaitu mengajarkan pada anak-anak tuh bahwasanya untuk bisa belajar empati, untuk merasakan kesedihan orang, senang, kemudian menghargai seseorang. Cuman olah rasa di sini juga ada olah rasa, yaitu bagaimana seninya, ya belajar seni dia dengan kalau senang dia bernyanyi, kemudian menghargai orang. Kemudian sini ada olahraga. Nah, di sini olahraga anak-anak itu berkembang dengan bergerak atau ya olahraga. Kemudian ada olah pikir. Nah, olah pikir ini termasuk literasi, cara dia berpikir ya, termasuk itu cinta. Dia cinta ilmu pengetahuan. Nah, di sini kalau menurut pasal 3 PPS ada yang tadi juga religius, jujur, toleransi. Di sini Bu bisa baca. Kemudian ada kristalisasi dari nilai-nilai pendidikan karakter itu PPK, yaitu ada religius, nasionalis, integritas, mandiri, dan gotong royong. Di mana 5 PPK ini merupakan dari ini Bu ya, kita apa namanya kristalisasi dari yang ada di 19 tadi nilai-nilai utama karakter itu. Maka di religius ini di sini ada nasionalisme. Mungkin ada sebenarnya di sini masuk ke dalam cinta damai ya. Terus kemudian ada integritas. Integritas itu jujur, disiplin, kerja keras, mandiri. Nah, di sini masuk mandiri, di sini mandiri. Kemudian ada gotong royong. Nah, gotong royong itu ada semangat gemar peduli lingkungan, sosial, tanggung jawab. Nah, di sini masuklah ke dalam gotong royong. Kemudian ada ekosistem trisentra pendidikan. Di mana ekosistem trisentra pendidikan itu terdiri dari peserta didik itu ada keluarga, ya, ada masyarakat dan ada satuan pendidikan. Di mana kesemuanya ini adalah berkesinambungan, semuanya ini adalah mitra, kemitraannya semua. Karena untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter yang baik, yang berakhlak mulia, maka ini semuanya
berperan penting di dalam pembentukan peserta didik yang memiliki kompetensi dan memiliki kemampuan karakter yang baik. Di sini ada pertama yaitu keluarga, kemudian ada satuan pendidikan dan lingkungan yaitu masyarakat. Kemudian kondisi yang terjadi saat ini adalah apa sih yang terjadi kondisi yang terjadi saat ini terhadap karakter ya, karakter seorang peserta didik, bahwa yang kalau di rumah terjadi bahwa satu kurang keteladanan dan pembiasaan dari orang tua dan orang dewasa di dalam dan di sekitar rumah. Ya, kenapa? Karena kadang di sekolah dia mendapat bahwasanya kalau mau makan itu berdoa dulu. Nah, giliran sampai di rumah, di dalam keluarganya itu, anggota keluarganya yang lain, kadang-kadang mungkin abangnya, kakaknya itu begitu makan aja, nggak ada doa. Nah, itu jadi kuranglah keteladanan atau pembiasaan dari orang dewasa kepada dia. Nah, yang kedua, ada kontradiksi antara yang diinginkan orang tua dan yang dilakukan. Itu misalnya orang tua ingin anak disiplin, tapi kalau naik motor tidak memakai helm. Nah, itu orang tuanya, karena tidak. Yang kedua, ingin anak mandiri, tapi kalau orang tua tuh kalau mengantarkan anak tuh biasa ya membawakan tas anaknya saat mengantar, tapi tidak anaknya sendiri yang membawa tas. Makanya terjadi kontradiksi bahwasanya orang tua, saya ingin anak saya mandiri ya, saya ingin anak mandiri, tapi perilaku dari orang tua tersebut tidak mencerminkan menginginkan anak tersebut untuk mandiri. Yang ketiga, anak terpapar informasi yang tidak sesuai usia perkembangannya sebagai akibat dari pemanfaatan TIK yang tidak cerdas di keluarga. Nah, kalau ini memang zaman sekarang ini memang teknologi luar biasa, gadget, di mana-mana gadget. Nah, kalau ini memang hal sulit sama-sama kita bangun kita cari solusinya. Bahwasanya memang apalagi kita sebagai ibu, kita sebagai orang tua, kalau anak biar enak, biasa saya kerjaan di rumah tuh. Nah, jadi apa? Nih, HP dulu. Kita kasih aja anak tersebut, tanpa kita kontrol waktunya, tanpa kita kontrol apa yang dia buka, tanpa kita kontrol konten-konten apa yang dia tonton. Nah, sebaiknya dari hal tersebut kita sebagai orang tua betul-betul harus bisa mengontrol dan menjaga betul informasi apa yang dia lihat di HP. Nah, kalau untuk anak usia dini sebaiknya kita batasi mungkin 2 jam dalam satu hari, itu mungkin 2 jam mungkin sudah bisa, karena untuk tidak bagus juga untuk lama-lama untuk mata karena adanya radiasi pada HP. Nah, yang keempat, adanya pola kehidupan yang berubah membuat kedekatan orang tua dan anak berkurang. Kemudian itu yang di rumah. Kemudian yang di satuan PAUD, yang pertama apa yang terjadi? Satu, guru kurang bisa mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Yang kedua, guru atau pendidik kurang mampu mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran tema dan subtema yang diberikan. Nah, kalau di sini berarti gurunya tuh kurang nyambung. Jadi misalnya temanya tuh nggak nyambung, dia kurang memasukkan nilai-nilai karakter dalam kegiatan pembelajaran. Jadi dalam kita memberikan suatu kegiatan main itu, misalnya tema misalnya tanaman. Kemudian tanaman itu, nah, untuk nilai-nilai karakter yang baik itu kita coba mencari menceritakan atau bercerita kepada anak. Kalau tanaman ini perilaku yang baik, kita menyiram tanaman, merawat tanaman. Terus kalau misalnya dicabut, perbuatan baik apa tidak? Nah, seperti itu. Kadang-kadang guru tidak memberikan hal seperti itu, hanya sebentar lewat aja. Kadang-kadang tidak diberikan pendidikan karakter atau diselipkan pendidikan karakter itu pada tema pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru atau pendidik menghadapi tekanan untuk mengikuti kemauan orang tua yang belum tentu sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran pada anak usia dini. Nah, ini juga ya adanya intervensi orang tua ya terhadap pendidikan atau ke lembaga kita. Saya mau begini pada anak saya maunya begini, saya maunya begini. Nah, seperti itu memang kita harus adanya komunikasi yang efektif itu di parenting, bahwasanya kita kenalkan program-program kita seperti apa kepada orang tua, sehingga orang tua tidak mengintervensi apa yang ada di satuan kita, di satuan PAUD kita.
Nah, itu yang terjadi di satuan PON. Nah, apa yang terjadi di masyarakat? Yang terjadi di masyarakat adalah terjadinya kekerasan, perundungan, intoleransi, ketidakdisiplinan, atau penyalahgunaan narkoba. Dan ada juga ujaran kasar atau kata-kata kasar, ya, yang sering dilihat oleh anak, baik melalui media massa atau mereka saksikan langsung. Nah, ini kalau di masyarakat sekarang ini memang pembiasaan baik itu sudah berkurang. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan baik itu, karakter anak itu sudah sangat-sangat, apa ya Bu ya, kalau saya bilang sudah sangat merosot. Kenapa? Kalau zaman kita dulu, kalau kita melewati orang tua saja, kita pasti membungkuk salam gitu. Tapi kalau sekarang, kalau kita ada anak-anak itu melewat saja mereka, tidak pun permisi, tidak ada kata permisi, tidak ada pun dia bungkuk sedikit juga tidak ada. Nah, itulah adanya pergeseran nilai-nilai karakter ya di dalam masyarakat. Karena tidak adanya pembiasaan juga yang dilakukan di orang tua. Kemudian sebagian dari mereka bahkan menjadi korban dari fenomena sosial. Sedikitnya ruang untuk anak bermain dan berinteraksi secara sehat dengan anak-anak lain dan orang dewasa. Nah, karena karakter kurang baik, maka terjadi di sekolah maupun TK sekarang juga ada bullying, perundungan. Kenapa? Karena karakter dalam diri anak tersebut yang tidak baik. Jadinya mereka tidak suka menyakiti orang, berkata kasar. Makanya memang pendidikan penguatan karakter kepada anak usia dini sangat-sangat penting karena mereka merupakan cikal pemimpin masa depan yaitu bangsa Indonesia. Ini adalah PAUD berbasis karakter. Nah, mohon maaf Bunda Ningsih. Iya saya. Iya, bisa dipercepat sedikit karena waktunya. Iya, udah habis ya. Halo? Iya Bunda, waktunya. Oke. Di sini ada, saya cepatkan saja. Ada PAUD berbasis karakter yaitu ada aspek kreativitas, ada aspek spiritual. Nah, ada juga ada aspek akademik. Selanjutnya ada juga strategi yang digunakan dalam model pendidikan holistik berbasis karakter. Ada satu, menerapkan metode belajar yang melibatkan partisipasi aktif siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, ya. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan karakter secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan dengan melibatkan aspek knowing, feeling, dan acting. Yang keempat, menerapkan metode yang memperhatikan keunikan masing-masing anak. Jadi bahwasanya semua pendidikan itu berpusat pada anak. Ya. Ini ada implementasinya, ada knowing, feeling, dan acting. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ada pembelajaran aspek acting itu pembelajaran. Kemudian kegiatan belajar dilakukan guru, antara lain guru menyiapkan kegiatan tugas yang dapat membantu anak percaya diri. Oke, ini ini guru-guru sudah bisa baca aja. Di sini ada pujian, ya, anak pemalu. Nah, di sini guru menyuruh anak membayangkan adiknya. Kan? Nah, di sini membangun generasi emas, ya, 2000 membangun generasi emas, yaitu ada keterampilan abad 21 yang dibutuhkan oleh peserta didik. Di mana ada literasi dasar yang terdiri dari literasi numerasi, bahasa, sains, digital, finansial, dan budaya. Ada kompetensi berpikir, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan juga ada kualitas karakter, moral, dan kinerja. Di sini pentingnya penumbuhan nilai karakter. Yang pertama, anak belajar manajemen waktu, anak belajar bersabar menunggu bila gilirannya tiba, anak belajar menghormati orang lain. Ada juga anak belajar hidup teratur dalam kerapian, dan anak belajar memiliki rasa malu jika ia menyerobot antrian dan hak orang lain. Nah, di sini relevansinya PPK pada anak usia dini, ada anak usia 5 tahun, mengembangkan aspek agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan seni.
Ada juga menanamkan investasi pada pot yang berkualitas, berkontribusi terhadap kesejahteraan yang jauh lebih besar dibandingkan investasi jenjang pendidikan lainnya. Nah, di sini kita dapat membentuk kota anak dengan konsisten melakukan pembiasaan perilaku berbasis nilai kehidupan dalam keluarga. Baiklah, sekian dan terima kasih. Itu saja materi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan milik Allah, kesalahan itu milik saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Pada Ninda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Ningsih yang sudah memaparkan materi penguatan pendidikan karakter. Di sini saya dapat menarik kesimpulan sedikit, yaitu kepribadian itu diciptakan bukan dilahirkan. Karena anak itu terlahir ibaratkan kertas putih, lingkungannya lah yang menorehkan tinta di atas kertas tersebut. Jadi kita sebagai pendidik PAUD itu sangatlah berperan penting karena selain di lingkungan keluarganya, kita lingkungan sekolah pendidik, lingkungan pendidik pertama yang mereka mengecap pendidikan dari kita. Jadi dari kitalah sumber kedua ya, selain dari rumah, dari orang tua, kitalah sumber kedua untuk membentuk karakter anak. Jadi kepada semua pendidik di seluruh tanah air, bentuklah karakter anak dengan bagus, dengan yang seyogyanya agar mereka bisa berkarakter mulia. Oke, untuk pertanyaan para peserta, boleh silahkan tinggalkan di ruang chat Zoom, nanti akan kami bacakan. Kita akan lanjut ke materi yang kedua. Tapi sebelum itu saya mohon untuk para peserta agar menonaktifkan mikrofonnya dan videonya juga dihidupkan ya. Ya, nanti link absen akan kami bagikan di ruang chat Zoom pada sesi-sesi terakhir. Dan jangan lupa men-screenshot gambar diri sedang mengikuti webinar, karena nanti di link absen akan disertakan. Untuk tugas mandiri di akhir acara. Oke, kepada Bunda yang menghidupkan mikrofon, tolong dimatikan mikrofonnya. Ya Bunda Nurisna. Ya, silakan dimatikan. Bunda Nilawati, silakan dimatikan agar kita bisa melanjutkan materi selanjutnya. Udah. Ya. Dimatikan mikrofonnya. Videonya saja yang dihidupkan ya. Oke. Ya, materi selanjutnya yaitu tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi yang akan dipaparkan oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Asni dari Kabupaten Aceh Timur dan dilanjutkan oleh Ibu Afnida Sari dari Kota Lok Sumawe. Kami persilahkan untuk narasumber yang pertama yaitu Ibu Asni untuk dapat memaparkan materi dan pengalamannya selama 45 menit ke depan. Ini saya share screen dulu ya. Ini dia sekilas biodata tentang Ibu Asni. Ibu Asni lahir di Kuala Simpang pada tanggal 1 April tahun 1969.
Beliau SD SMP di Lok Semawe, kemudian SPG S1-nya di Langsa. Beliau juga menduduki jabatan sebagai pengawas TK di Kabupaten Aceh Timur. Ya, rumahnya di Langsa ya. Iya, oke, kepada Bunda kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan sore ini ibu-ibu masih duduk, masih melihat dan mengikuti kegiatan webinar I2N yang sedang berlangsung. Yang terhormat Ibu Ketua I2N yaitu Ibu Dina Fajriah SPSI, dan seluruh pengurus I2N Aceh yang pada hari ini telah mempersiapkan kegiatan webinarnya, juga seluruh pengelola, Bapak Ibu pengelola dari Regional 1 yang tergabung 5 kota kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kota Lok Semawe, dan Kabupaten Aceh Utara. Baik, Bapak Ibu, mungkin selawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan kepangkuan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahilan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua ini, para pendidik, para pengelola, para pemimpin dari sebuah lembaga yang kelak insya Allah mudah-mudahan karena pengabdian kita sebagai pemimpin yang dicintai oleh anak-anak, oleh para pendidik kita akan masuk ke dalam surganya Allah dengan dari berbagai pintu, insya Allah. Sepertinya layar laptop Bu Asni bermasalah sehingga tidak muncul materinya ya Bu Asni ya. Iya. Kepada bunda-bunda yang lain, apakah muncul materi di layar, Bunda? Maaf ya, Bapak Ibu. Coba Bu Ninda, Ya. stop share dulu. Terus buka dulu materinya, share ulang. Oh, share ulang ya. Oke. Udah nampak Bu Asni? Nampak? Oke. Nampak? Oke ya. Sepertinya nggak mau di ini ya. Nggak mau dibesarkan dia. Kita ulang ya. Bapak Ibu, kita tunggu. Coba. Ya. Cuman ini nggak bisa bersatu. Masuk. Oke, Bu. Bu Asni, oke ya? Oke. Ya, silakan Bu Asni. Dilanjutkan. Baik. Pengertian dari pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi di dalam menetapkan dan mencapai tujuan. Manajemen, proses atau seni dalam memperdayakan SDM dan SDA untuk mewujudkan tujuan organisasi. Pengertian menurut para
Pleuroemis yaitu pemimpin mereka yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, yang mampu melihat lebih jauh daripada orang lain, yang mampu melihat segala sesuatu sebelum orang lain. Baik, kita lanjutkan. Enggak muncul ya. Pendekatan kepemimpinan model terkini, kepemimpinan transformasional, transaksional, pemimpin transaksional yaitu pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugas. Pemimpin transformasional yaitu pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Nah, selanjutnya, next. Belum lompat ya. Lompat ya. Pendekatan kepemimpinan model terkini, kepemimpinan karismatik atau visioner, pemimpin karismatik, pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindaknya mempengaruhi orang lain untuk berperilaku dengan cara tertentu. Nah, ini biasanya pemimpin seperti ini punya semangat yang luar biasa dan percaya dirinya juga dia percaya diri bahwa dirinya itu mempunyai kepercayaan yang hingga kepribadian dan tindaknya bisa mempengaruhi karena percaya dirinya yang tinggi. Kemudian pemimpin visioner, pemimpin yang melampau karisma karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan menarik mengenai masa depan. Nah, sekarang pemimpin visioner, pemimpin yang melampaui, lebih dari pemimpin yang sifatnya karisma. Jadi dia punya visi yang realistik dan layak. Nah, lanjut. Kayaknya lompat-lompat ya. Lompat-lompat ya. Pendekatan kepemimpinan model terkini. Kepemimpinan. Pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Nah, biasanya seorang pemimpin dia mengadakan kerjasama, berhubungan dengan pihak luar. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa mencari mitra-mitra. Kemudian kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah. Jadi seorang pemimpin hendaknya bisa menyelesaikan masalah jika di dalam organisasi yang dipimpin itu mempunyai masalah. Ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Dan keempat, pemimpin tim adalah pembina. Yang ketiga, pemimpin adalah manajer. Jadi merupakan manajer. Manajer adalah orang yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi. Sedangkan pemimpin tim adalah pembina yang membina dari organisasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin juga mempunyai gaya. Satu, karakteristik bawaan. Biasanya seorang pemimpin yang punya karakteristik bawaan, ada yang orangnya memang semangat, punya energik yang luar biasa. Tapi ada juga pemimpin yang penuh dengan kelembutan, santun. Jadi itu karakteristik bawaan itu tergantung dari orang, kepribadiannya itu bagaimana. Juga ada juga yang tidak open, tidak peduli ya. Kemudian dan pekerjaan. Jadi sifat dan pekerjaan juga mempengaruhi gaya kepemimpinan seseorang. Misal saja seorang guru pasti dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana di organisasi atau di lembaga. Begitu juga misalnya seorang pemimpin yang di lapangan
pasti akan lebih keras, akan lebih berani, dan akan lebih tegas. Nah, baik, yang ketiga lingkungan pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, para webinar sore ini, lingkungan pekerjaan juga sangat mempengaruhi gaya seorang pemimpin dan gaya kepemimpinan seseorang. Kenapa? Sudah pasti pekerjaan menentukan. Seperti Bapak Ibu adalah pemimpin dari suatu lembaga, pasti yang sifatnya edukasi, penuh kasih sayang, cinta kasih. Nah, begitu dengan pekerjaan yang lain, seperti dokter, mungkin akan penuh dengan rasa ingin menghargai pasiennya, rasa ingin melayani pasiennya untuk lebih baik lagi. Nah, ini tahap pemimpin mencapai. Ketiga, yaitu tahap pemimpin mencapai tujuan. Tahap pemaksaan. Nah, ini tahap pemaksaan ya ibu-ibu ya. Pemimpin menggunakan faktor ketakutan karyawan dengan dikenakan sanksi dalam rangka mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan. Mudah-mudahan di lembaga kita tidak akan memimpin lembaga kita dengan tahap pemaksaan ya Bu ya. Karena kita adalah seorang pendidik, kita adalah model, kita adalah orang yang akan mengayomi, yang akan menjadi pendidik anak usia dini yang tidak ada cara pemaksaan, tapi bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tahap mekanistik, yaitu karyawan dianggap sebagai mekanisme yang akan melaksanakan usaha yang ingin dicapai jika persyaratannya ideal. Nah, tahap kepemimpinan tersebut menunjukkan suatu langkah dalam rangka yang sudah benar. Nah, ini dia. Karyawan senang bila diajak bermusyawarah oleh pemimpin, yaitu tahap 3, tahap motivasi psikologi. Karyawan mempunyai perasaan kebanggaan pribadi di mana mereka bisa bekerja. Tujuannya dapat mereka lihat dan ada rasa berguna. Nah, di sini sebenarnya kita melihat psikologi dari karyawan kita ataupun kalau di lembaga kita adalah guru-guru yang ada di peserta didik, orang tua. Bagaimana kita bisa merasakan perasaannya, turut berempati, sehingga apa yang kita ingin tujukan, yang ingin mempunyai tujuan tertentu bisa tercapai karena memang dari karyawan kita atau guru-guru kita ajak bermusyawarah. Kemudian karyawan senang bila diajak bermusyawarah oleh pemimpin. Nah, ini mungkin itu ketika Ibu memimpin rapat, ingin memutuskan sesuatu yang kita anggap penting untuk kemajuan lembaga. Betapa senangnya karyawan atau guru-guru kita ajak duduk. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah, bagaimana untuk memajukan lembaga kita. Jadi ketika seorang pemimpin ingin membuat lembaganya itu lebih baik, lakukanlah seperti cara ini. Kemudian karyawan telah terbentuk adanya suatu semangat kebersamaan dalam suatu tim yang relatif. Jadi di sekolah atau di lembaga kita itu adalah kumpulan beberapa guru, pendidik, ada juga tenaga pendidikan. Mereka merupakan tim yang memang sudah terbentuk, artinya mereka punya kesatuan. Tetapi kalau kita di dalamnya kita selaku pemimpin, di situ tidak berlaku adil, kita tidak berlaku bijaksana kepada karyawan ataupun guru-guru kita kalau di lembaga,
pasti akan terjadi perpecahan sehingga satu dengan yang lain akan menimbulkan konflik. Baik, sekarang adalah fungsi pimpinan terhadap tugas. Apa sebenarnya fungsi pimpinan atau manajer tadi ya ibu-ibu ya, Bapak Ibu? Apa sih sebenarnya terhadap fungsi terhadap tugas, yaitu merumuskan tugas. Jadi yang merumuskan tugas bersama dengan karyawan ataupun guru yang ada di lembaga itu adalah tugas pimpinan. Membuat rencana apa yang akan diprogramkan kepada lembaga itu. Ketiga, mengalokasikan pekerjaan dengan SDM. Jadi kita sesuaikanlah dengan kemampuan karyawan ataupun guru-guru yang ada di sekolah kita. Ada guru yang senangnya menari, jangan kita tunjuk dia untuk kegiatan lain, tapi tunjukkan sesuai dengan kemampuan. Karena kemampuannya di seni, ya udah kita berikan dia di seni. Yang punya kemampuan administrasi bisa membantu kepala sekolah untuk terlaksananya atau terlaksananya program kepala sekolah membuat administrasi. Ada guru yang sukanya mungkin angkat sana, angkat. Ya udah, kita manfaatkan guru itu sesuai dengan SDM-nya. Karena memang setiap orang berbeda kemampuan. Sama mungkin kayak anak usia dini. Kalau anak usia dini mempunyai 8 kecerdasan, sebenarnya gurunya atau karyawannya tidak jauh beda. Jadi kita harus bisa melihat psikologi guru itu sebenarnya apa SDM dari guru itu. Jangan berikan pekerjaan yang di luar kemampuannya sehingga kita akan mengecap guru ini malas, tidak mampu, tidak profesional. Nah, mungkin Bapak Ibu Ketua Lembaga itu harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, mengendalikan pekerjaan dan tempo kerja. Tempo kerja artinya mengendalikan itu tempo itu waktu. Kita sesuaikan waktunya. Mungkin kita sebagai pemimpin sangat semangat dengan pekerjaan. Tapi kita lihat juga waktunya. Bagaimana waktu itu harus disesuaikan. Kalau sudah jam 3 ya sudah jadi paksa karyawannya untuk tetap atau gurunya untuk melaksanakan pekerjaan di luar kemampuannya, di luar waktunya. Yang kelima, memeriksa pekerjaan anggota. Sebenarnya sebagai seorang pemimpin akan sangat senang sangat berpengaruh apabila melihat hasil pekerjaan dari anggota atau guru-gurunya. Wah, ini misalnya Ibu hari ini ditugaskan untuk mengontrol kebersihan sekolah. Kita berikan aja lah pujian sebagai motivasi, sebagai rasa terima kasih. Tidak harus hadiah. Mungkin, wah alhamdulillah Ibu luar biasa hari ini sudah membantu saya di dalam kebersihan. Berikan semangat, berikan pujian, berikan apresiasi. Boleh sekali-sekali berikan hadiah, itu kan untuk penyemangat. Setidaknya guru ataupun karyawan yang kita pimpin akan sangat senang dan akan merasa bahwa dia diperhatikan selama ini oleh atasannya. Yang keenam, menyelesaikan perencanaan. Jadi perencanaan yang sudah direncanakan bersama dengan guru-guru yang ada di lembaga, juga mungkin ada penjaga sekolah, mungkin ada tenaga TU, itu harus diselesaikan. Karena itu adalah rencana yang memang sudah kita sepakati. Jadi itu nanti ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan pimpinan terhadap tugas kepada karyawan ataupun gurunya setelah menerima kegiatan ini akan diri kita secara pelan-pelan. Kemudian bagaimana dengan fungsi pimpinan terhadap anggota?
yaitu memperhatikan persoalan anggota. Sebagai bawahan juga sebagai atasan, pasti kalau anggota kita atau guru-guru kita yang ada di lembaga kita punya persoalan. Kalau kita bisa tahu persoalannya, mungkin kita akan mau mengerti perasaannya. Kemudian bertindak sebagai motivator. Pemimpin itu adalah orang yang memotivasi para anggotanya, para gurunya. Kemudian memberikan status, yaitu bisa memberikan status, wah misalnya ini memang untuk urusan keindahan sekolah bisa diandalkan, ya udah berarti kita bisa menunjuk sesuai dengan kemampuan tadi ya, SDM-nya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya menghargai kemampuan anggota. Kita hargailah kemampuan anggota, karena sebenarnya guru-guru kita punya kemampuan yang kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Kadang-kadang kita mungkin tidak sempat atau terlalu sibuk. Mulai hari ini kita perhatikan. Agar apa? Agar mereka merasa dihargai. Karena orang dewasa juga perlu penghargaan, guru perlu penghargaan. Mungkin kalau materi kita tidak, apalagi untuk guru-guru yang tidak PNS ya. Nah, kemudian memeriksa pekerjaan anggota. Setelah guru diberi tugas, kita periksa sampai di mana kemampuannya, di mana yang perlu diperbaiki. Dan mereka akan merasa senang. Tapi bukan menceritakan kekurangan dari guru kita kepada temannya. Itu akan sangat menjatuhkan harga dirinya. Kita panggil, duduk. Kita sepakat, ini pekerjaanmu Ibu, ternyata ini yang perlu diperbaiki. Pasti mereka senang. Beri pujian dulu, jangan dibanting dulu. Ibu-ibu ya, diberi pujian dulu. Nah, jangan langsung, oh ini jelek, ini nggak bagus, kamu memang tidak mampu, kamu tidak punya keterampilan. Jangan diteror Ibu Bapak Ibu ya, tapi berikan pujian. Wah luar biasa Ibu ya. Alhamdulillah saya sudah terbantu. Kemudian ibu-ibu memberikan penghargaan hukuman kepada anggota. Hukuman yang bagaimana dan penghargaan yang bagaimana. Nah, itu tergantung kebijaksanaan sebagai pemimpin. Penghargaan bisa berupa reward, sanjungan, bisa juga berupa hadiah. Bagaimana dengan hukuman? Hukuman bukan berarti hukuman, mungkin kita bisa kasih peringatan, kasih artinya diberitahulah, diinformasi, bukan langsung ditindak tegas. Nah, karena kita adalah seorang pendidik. Baik, cara kerja pemimpin partisipatif. Identifikasi SDM dan SDA lokal setempat, artinya lihat kemampuannya sesuai dengan keadaan setempat. Cari tahu apa yang dibutuhkan anggota. Jadi kita sebagai pimpinan cari tahu apa sih yang dibutuhkan sama anggota saya. Kemudian banyak bertanya, sedikit bicara, serta dengar dengan baik tentang kebutuhan anggota. Mungkin bagaimana kita akan menuntut bawahan kita atau guru-guru kita atau para pendidik ingin disiplin kalau kita sebagai pimpinan tidak disiplin, tidak memberi contoh, tidak menjadi contoh ya, bukan memberi contoh. Kalau memberi contoh bukan berarti bukan berarti dia menjadi contoh, tapi jadilah pemimpin yang menjadi contoh. Karena sebenarnya pemimpin ini susah ya. Tapi kalau itu sudah dibiasakan pelan-pelan, insya Allah kita akan menjadi pemimpin yang dicintai. Kemudian galang kekuatan SDM yang ada. Tadi sudah kita bicarakan bahwa guru-guru punya ke SDM. Yaitu SDM itu harus digalang karena setiap guru akan berbeda SDM-nya. Musyawarahkan secara bersama tentang hal-hal yang akan dilaksanakan di tingkat pimpinan. Nah, ini tadi musyawarah.
Jangan karena kita sebagai pimpinan kita memutuskan tanpa musyawarah, tidak ada pakat. Tahu-tahu guru ya kok sudah diberi tindakan padahal tidak ada dibicarakan sebelumnya. Nah, itu sebagai pemimpin juga harus hati-hati. Kemudian rencana program yang partisipatif. Artinya apa? Rencana itu diprogramkan, ada partisipasi dari guru-guru dari bawahan kita. Realisasikan program secara koordinatif atau sinergi. Nah, ini. Kemudian awasi jalannya kegiatan secara bersama-sama. Untuk mengawasi program yang sudah kita rencanakan itu bersama dengan guru-guru kita. Bukan kita yang mengawasi sendiri sehingga kita yang membuat, artinya apa? Bertindak memutuskan sendiri tanpa ada musyawarah. Pemimpin harus bertindak selaku fasilitator. Pemimpin adalah seorang fasilitator yang memfasilitasi bawahannya atau guru di lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Nah, baik, mungkin karena waktu ya Bapak Ibu ya, kita percepat aja. Ada beberapa sebab pemimpin tidak mau mendelegasikan wewenang. 1, takut bawahannya melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian. 2, takut bawahannya melakukan pekerjaan dengan baik sehingga dia merasa dikalahkan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Takut kehilangan kerja atau kesempatan. Kalau kita memberikan yang terbaik bukan berarti kita kehilangan kesempatan kita. Mengontrol suatu kegiatan. 4, takut kehilangan prestise, status atau kedudukan. 5, segan menyerahkan kegiatan yang dilakukannya kepada orang lain. Lanjut, perilaku pemimpin yang efektif. Nah, memberikan contoh kepada para karyawan. Kemudian 2, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dengan bergairah mengajar. 3, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka pada tujuan tersebut. 4, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka. 5, menghargai dan mendukung para karyawan, berkomunikasi dengan para karyawan. Baik, kepemimpinan terhadap sifat kecerdasan, ada kepribadian, ada kemampuan. 1, kecerdasan, pertimbangan. 2, ketegasan. 3, pengetahuan. 4, kefasihan bahasa. Kemudian kepribadian, kemampuan adaptasi, kewaspadaan, kreativitas, integritas pribadi, keseimbangan pengendalian emosi, mandiri. Kemudian untuk kemampuan kerjasama, popularitas, bergaul atau keterampilan pribadi. 4, partisipasi sosial. 5, bijaksana di diplomasi. Baik, penyebab itu punya Bunda. Baik, penyebab utama gagal dan suksesnya seorang pemimpin. Bukhari, keunggulan seorang wirausaha yang sukses dibandingkan dengan yang gagal atau yang bangkrut, yaitu terletak pada dinamika dan efektivitas kepemimpinan. Pengamatan Pusat Studi Bisnis UKM dan Koperasi UIE dari perkembangan 100 UKGM, 50% gagal dalam waktu 2 tahun dari lamanya berdiri dan pada tahun kelima tinggal 30%. Penyebab terbesar adalah tidak efektif dalam memimpin. 2, tidak bisa menjalin kerjasama. 3, kurang menguasai teknologi dan informasi, yaitu komunikasi. Tadi kata kunci. Baik, Ibu-ibu,
Baik Ibu-ibu, materi ini akan dilanjutkan oleh Ibu Afidasari SPD, yaitu IN dari Lok Semawe. Terima kasih. Mungkin di dalam penjelasan karena mengingat waktu saya agak cepat, jadi Bapak Ibu saya mohon maaf jika ada kata yang tidak dimengerti ataupun tindak tanduk saya, karena sesungguhnya kebenaran adalah milik Allah dan kesalahan adalah kesilapan saya. Saya akhiri dan akan dilanjutkan oleh Ibu Afidasari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada Bunda Afni. Bunda Afni. Bunda Afni. Ya, Bunda Afni. Ya, hadir. Iya, sudah hadir. Ya, silakan dilanjutkan Bunda Afni. Oke, Mau baik. share sendiri atau saya share? Saya share aja sendiri di sini Oke, ya. ini saya Berdua stop ya. misi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi srahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Sepertinya saya tidak perlu memperpanjang mukadimah pada Karena Ibu mereng kemari. agenda kita yang amat sangat singkat waktunya ini sebenarnya. Namun dengan pemanfaatan waktu yang singkat itu kita ingin memadatkan waktu dengan isi yang bernas, maka diisilah dengan dua materi yang lumayan panjang. Alhamdulillah materi pertama tadi sudah. Kemudian materi yang kedua sebenarnya ini satu materi yang panjang, namun kami dengan dua orang. Saya di ujungnya sedikit yang merupakan sebenarnya kelengkapan saja dari materi yang sudah disampaikan Bu Asni sebelumnya. Saya PTI, pantang tak ikut. Insya Allah mudah-mudahan dengan ikutnya saya menambah pemaparan tentang manajemen organisasi sebagai bentuk kemampuan yang diharapkan dari seorang pemimpin yang semua hal tentang kepemimpinan tadi sudah dijabar luaskan oleh Ibu Asni, maka saya melengkapi sebagai simpulan-simpulan saja tentang manajemen organisasi dalam skup kali ini adalah lembaga yang kita masing-masing insya Allah peserta yang ada di sini 100-an orang, mudah-mudahan benar semuanya adalah kepala sekolah membawahi suatu lembaga baik PAUD ataupun layanan TK, semuanya di bawah satu naungan yaitu Dirjen PAUD. Mudah-mudahanlah ilmu yang kita dapatkan ini nanti menambah sedikit kemampuan kita dalam mengelola lembaga kita masing-masing. Pengertian manajemen organisasi sudah tadi juga kita ketahui adalah suatu proses yang melibatkan suatu kelompok orang ke arah suatu tujuan oleh George R. Terry and Leslie W. Rowe. Nah, secara umum kita bisa menjabarkan organisasi itu kumpulan dua orang atau lebih dalam satu wadah yang memiliki tujuan tertentu. Sedangkan apa kerjanya adalah mengorganisir, prosesnya mengelompokkan kegiatan-kegiatan oleh orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan itu dengan pembagian kerja yang dilakukan oleh si manajer atau si ketua
atau si kepala tadi sendiri. Dalam hal ini kepala sekolah mungkin. Nah, kepala sekolah itu adalah orang yang dipercaya, yang diberi amanah, yang ditugaskan untuk mengelola suatu kegiatan dalam suatu organisasi tersebut. Oke. Nah, sedangkan dalam mengelola tadi, kita perlu seninya, kata Bu Asni, dengan berbagai pendekatan. Ada beberapa di antaranya yaitu proses dengan pendekatan secara operasional, secara pendekatan pekerjaannya. Nah, kita sebagai pemimpin, sebagai kepala harus mengetahui watak, sifat, dan kemampuan masing-masing individu, orang per orang yang ada di lembaga kita sendiri. Kemudian perilaku, pendekatan perilaku manusia. Biasanya dari orang-orang yang kita bawahi, orang-orang yang bekerja sama dengan kita, lambat laun kita akan mengenal perilaku-perilakunya, sehingga dari perilaku-perilaku tersebut kita dapat melakukan pendekatan-pendekatan untuk pencapaian tujuan pengelolaan kita. Tujuan secara umumnya tadi adalah tujuan lembaga kita. Kemudian pendekatan secara sistem sosial. Sistem sosial ini lingkupnya lebih luas. Kita dapat merangkul keseluruhan partisipan pendidikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita juga perlu melakukan pendekatan sistem-sistem. Banyak sistem-sistem atau juga nilai-nilai yang perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam mengelola dan memanage lembaga kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita. Itu tetap harus kita pertimbangkan dan kita kuasai. Kemudian juga kita melakukan pendekatan kuantitatif. Tambah banyak orang-orang yang dapat bekerja sama dengan kita, bermacam-macam, maka dengan lebih mudah kita menguasai kemampuan dan mencapai tujuan organisasi kita. Kemudian komponen pengorganisasian kita harus ada tujuan, komponennya harus ada pekerjaan. Organisasi kita harus ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Kemudian adanya pegawai atau karyawan atau bawahan-bawahan atau staf-staf kita, dalam hal ini adalah guru-guru kita. Dan terjalinnya hubungan kerja yang baik menyebabkan komponen pengorganisasian akan lebih mudah kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah lingkungan kerja yang sehat. Nah, pembagian kerja dalam organisasi atau istilah lainnya pengkoordinasian. Nah, ini suatu seni manajemen lembaga yang paling penting yang harus dikuasai oleh seorang kepala lembaga. Yang pertama planning, yaitu bagaimana merencanakan tujuan organisasi. Ada baiknya tujuan-tujuan organisasi, dalam kata lain lembaga kita, kita dapatkan dari urun rembuk seluruh warga sekolah. Itu yang paling idealnya. Kemudian organizing, bagaimana mendirikan struktur resmi. Setelah kita ketahui dengan pendekatan-pendekatan yang sebelumnya tadi, maka kita dapat mendirikan struktur bagaimana sekolah itu kita lakukan koordinasinya. Nah, selanjutnya adalah stepping, bagaimana seluruh personal itu difungsikan sesuai dengan kemampuannya dan potensinya.
Kemudian directing, bagaimana tugas-tugas yang rutin diputuskan dan dilaksanakan. Baru kemudian kita coordinating bagaimana semua kepentingan disatukan untuk pencapaian tujuan. Baru yang kemudian yang adalah reporting. Bagaimana menginformasikan, mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan apa lakukan yang telah dikerjakan oleh seluruh personal struktur. Nah, satu hal yang juga amat sangat penting adalah di bagian budgeting atau bagaimana pembiayaan. Bagaimana pembiayaan itu dimulai dengan direncanakan, kemudian dihitung, dibudgetkan, keluar masuknya, dan harus ada planning untuk bagaimana supaya budget itu, budget lembaga berkembang dengan baik, berada di posisi yang baik, yang sehat. Ada istilah kas sehat. Nah, kas sehat itu adalah kas yang selalu saldo, bukan yang selalu minus. Insya Allah, walaupun sekolah kita adalah sekolah kecil, saya paham sekali banyak lembaga-lembaga kita yang masih lembaga-lembaga kecil dengan staf, dengan guru yang baru cuma 2. Mudah-mudahan semua ilmu-ilmu tentang bagaimana lembaga itu dilakukan sudah kita persiapkan duluan, sudah kita punyai duluan, sudah kita pahami sebelum lembaga itu besar, maka pada saatnya nanti ketika lembaga kita ini lembaga-lembaga yang jauh di kampung-kampung, di pelosok-pelosok wilayah, mudah-mudahan bakal terangkat karena tujuan pendidikan PAUD amat sangat mulia sebagai dasar tonggak pendidikan nasional. Insya Allah kita sebagai guru-guru PAUD, pendidik-pendidik PAUD, pimpinan-pimpinan lembaga PAUD dapat memberikan kontribusi kepada negara ini dalam menyiapkan generasi generasi emas seperti yang dijabarkan oleh Ibu Ningsih tadi dalam penguatan karakter. Maka mudah-mudahan hal kecil yang kita berikan saat ini dapat kontribusinya menyumbang terhadap ke masa emas di 100 tahun Indonesia merdeka nanti 2045. Mudah-mudahan kita menjadi negara yang maju, yang tidak kalah dari negara-negara lain, dan kemudian khususnya ke Aceh. Mudah-mudahan program Aceh Carong, Aceh Hebat itu menjadi nyata, bukan cuman di dunia maya. Insya Allah dengan doa kita bersama, mudah-mudahan itu semua dapat kita ikut kontribusinya bersama. Kemudian sedikit lagi tentang bagaimana kita memberdayakan staf-staf, karyawan-karyawan adalah dengan membangun dinamika yang baik, mengembangkan kekuatan dari potensi-potensi, kemudian pengorganisasian yang baik, dan juga pelatihan-pelatihan sesuai kebutuhan, dan penyadaran-penyadaran terhadap potensi-potensi. Nah, kekuatan terletak pada kebersamaan dan kerjasama yang baik. Insya Allah. Nah, sedikit tentang hal-hal yang harus kita hindari. Ya, ibu-ibu coba sama-sama kita baca. Ini juga sebagai self reminder bagi saya sendiri. Kadang-kadang saya punya kudis, saya juga punya asma, saya punya TBC, saya punya kurap, asam urat, ginjal, pucat, flu, panu, batuk, AIDS, dan aduh ya Allah, mudah-mudahan dengan sudah kita bacanya ini menjadi cambuk untuk tidak menjadi berpenyakit seperti ini semua. Kudis, kurang disiplin. Nah, ibu-ibu nanti mudah-mudahan hal-hal yang kita baca sebagai bentuk benda-benda penyakit ini
ibu-ibu dapat tunjukkan dari tugas mandiri ibu-ibu sehingga kami tidak pulang cepat, kami tidak Facebookan mulu, kami tidak panuan piket asal nulis, kemudian kami juga tidak ada yang guru kami tidak ada yang kurap. Nah, seperti itu. Nggak dibesarkan. Iya. Iya, dari tadi dibilang. Nah, jadi teman-teman pendidik semuanya, insya Allah dari 2 materi yang telah I2N sampaikan hari ini dan akan berlanjut di 2, 3, 4 region-region selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, tidak menjadi suatu hal yang sia-sia. Insya Allah saya dari kekurangan saya yang banyak ini, saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kepada moderator, silakan Ibu Ninda. Ya, terima kasih kepada Bunda Afni atas penjelasannya dan Bunda Asni juga atas pemaparan materinya. Ya, yang ingin bertanya silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nanti akan kami bacakan. Ya, ini sedikit kesimpulan dari saya sambil bunda-bunda bertanya. Kita tunggu pertanyaannya ya. Ada sedikit kesimpulan dari saya. Sebagai pemimpin, kita harus memperhatikan persoalan dari anggota yang kita pimpin. Kemudian kita juga harus jadi motivator, dapat juga memberikan status kepada karyawan, itu status yang baik-baik kalau pekerjaannya baik gitu ya kan, jangan lupa itu. Kemudian menghargai kemampuan anggota, bisa dengan berupa memberikan reward atau apapun itu. Kemudian memeriksa pekerjaan anggota, jangan lupa ya diperiksa kerjaan anggotanya agar semuanya dapat manajemennya dapat berhasil dengan baik gitu ya. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman. Itu saya rasa perlu hukuman untuk anggota yang kurang disiplin ya. Dan penghargaan bagi anggota yang memang selalu menjunjung tinggi etika-etika pekerjaan. Kemudian jadilah pemimpin yang dicintai dan jadilah pemimpin yang fasilitator untuk karyawannya. Kemudian dalam hal mengelola organisasi harus memberdayakan karyawan melalui penyadaran-penyadaran seperti misalnya dia sudah melenceng sedikit, kita sadarkan kembali gitu ya kan. Kemudian kita harus banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada karyawan kita agar SDM mereka semakin bermutu. Kemudian pengorganisasian. Nah, kita juga bisa memasukkan mereka ke dalam organisasi agar mereka bisa berbaur dengan rekan-rekan yang lain mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian mengembangkan kekuatan, membangun dinamika. Karena kekuatan terletak pada kebersamaan yang baik. Iya, kepada bunda-bunda yang sudah tidak sabar untuk pertanyaannya. Iya, ini untuk Bunda Ningsih kita masuk sesi tanya jawab ya. Inti untuk Bunda Ningsih, jangan lupa sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi absen dan men-screenshot foto diri untuk dimasukkan ke dalam link absen. Karena syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah mengisi daftar kehadiran. Oke, kita bacakan pertanyaan pertama. Bunda Ningsih hadir? Iya, itu mikrofonnya termute ya. Ini ada pertanyaan buat Bunda Ningsih. Hadir. Iya. Bagaimana cara kita merangkul trisentra, yaitu keluarga, masyarakat, dan satuan pendidik PAUD supaya peserta didik cepat menangkap pembelajaran karakter yang direncanakan oleh pihak satuan PAUD. Ini pertanyaan dari Ibu Nurbaiti. Silahkan Bunda Ningsih. Oke, baiklah. Bagaimana cara kita merangkul trisentra? Baik. Di dalam kita di satuan pendidikan itu tidak lepas dari dukungan dari pertama itu keluarga,
yang kedua baru lembaga, ya, yang ketiga itu baru masyarakat. Di mana bagaimana caranya bahwasanya kita kalau di sekolah itu kan ada tuh namanya parenting. Nah, sebelum anak-anak itu masuk dalam sekolah kita, satuan pendidikan kita kenalkan dulu. Kita adakan parenting, kita kasih tahu bahwasanya di sekolah kita, lembaga kita ini kegiatannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi orang tua juga menjadi tahu. Kemudian cara melibatkan orang tua juga bisa dengan seperti ini, Bu. Kalau kita dengan tema kita profesi atau pekerjaan, kita bisa minta bantuan. Mungkin ada wali murid yang dokter, yang bekerja sebagai polisi atau tentara, bisa kita libatkan, Bu, ke dalam sekolah. Kemudian di dalam pendidikan karakter itu dan dari pembelajaran tersebut kita bisa kaitkan dengan pendidikan karakter. Misal, Bu, anak di sekolahnya dia bagus nih, terus di rumahnya bagus, tapi di sekolah dia berkarakter lain, berbeda perilakunya. Itu ada juga, Bu, terjadi. Karena bisanya ada berbohong karena orang tua yakin anaknya itu selalu jujur di rumah. Nah, itu terkadang Ibu ada jadi kalau sudah terjadi seperti itu, kita harus berkonsultasi dengan orang tua. Jadi bersama-sama. Jadi bersama-sama kita memecahkan masalah itu, Bu. Karena kalau untuk sekolah sendiri saja itu tidak mungkin. Dan yang kedua juga bagaimana masyarakat ikut. Nah, di situ andil orang tua dan guru juga bisa sebagai ini ya, Bu ya, sebagai pengingat. Nggak boleh ya kayak gini di masyarakat. Kalau di masyarakat, nah kalau misalnya di dalam masyarakat itu misalnya di lingkungannya, kita bisa kontrol. Oh, anak-anak yang dia jangan bermain dengan kasar gitu, berkata kasar. Nah, itu sejauh mungkin sebisa mungkin kita hindarkan anak kita itu terhadap berteman dengan anak yang suka ngomong kotor. Karena apa, Bu? Karena kalau dia temannya seperti itu ngomongnya, pasti akan terikut juga. Nah, itu tidak lepas dari kontrol kita orang tua di rumah. Kemudian kalau di sekolah itu kontrol juga bagi guru dan juga kepala sekolah atau masyarakat sekolah. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana Ibu apa tadi ya? Bu apa ya? Ibu Nurbaiti. Ibu Nurbaiti, iya. Oke. Insya Allah sudah memahami. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada orang di belakang layar yang ini para panitia memang super luar biasa. Iya, dengan gercapnya ya. Ayo panitia, pertanyaan selanjutnya. Cuman satu pertanyaan, Bu Ninda. Ya, ini Kak Ewi, ini. Cuman satu pertanyaan hari ini. Cuman satu pertanyaan, Bu Ninda. Kewi masih termute. Mute. Nggak ada suara. Tapi nggak termute. Kewi belum ada suara. Ninda, tolong silahkan baca di chat Ya. dari Bu Yulis. Sambil kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Bu Ninda, ada pertanyaan dari Bu Yulis tadi katanya. Gimana, Coba lihat di Kewi? chat, Ya. Ninda. Bu Yulis. Ada di chat tuh, ada di chat. Oke. Iya, ini dari bawah lah ini. Oh ya, sudah tuh. Oke, ini ada dari Ibu Intan Mahyuni. Ibu Intan, ada Ibu Intannya? Ada Ibu Intannya? Ada ya, masih ada ya Ibu Intan di sini ya? Ya, ini pertanyaannya akan saya bacakan. Bagaimana cara kita mengatasi wali murid yang cuek dengan pendidikan anak PAUD? Karena sudah beberapa kali buat parenting, tapi tidak ada perubahan. Nah, itu bagaimana Bunda Ningsih? Oke. Silakan. Wah, kalau itu memang ya, bukan di situ aja, Bu. Tempat Bukan saya di juga situ, banyak. Ya, Oh, enggak, Bu, sudah. Sudah. Jadi hal seperti itu memang ada di mana-mana sepertinya ya. Karena di tempat saya juga ada. Nah, kalau hal seperti itu dia cuek, Bu.
Tapi kita harus kasih dia seperti ini Bu ya, untuk pengingat kesadarannya. Jadi kita harus beri gini Bu, kalau tidak datang dalam berapa kali pertemuan, maka orang tuanya kita beri suatu teguran, misalnya sanksi gitu atau apa gitu Bu ya. Jadi biar orang tua ini lebih aware lagi Bu ke sekolah kita, lebih aware lagi ke lembaganya, dan lebih paling aware lagi kepada anak-anaknya. Karena apa? Dengan parenting itu kan dia bisa tahu tumbuh kembang anaknya, perkembangan anaknya sudah sampai mana di dalam sekolah. Dan dia bisa tahu, oh di sekolah ini sedang lagi apa ya. Kemudian di sekolah ini programnya sudah sampai mana ya, pembelajaran anak kita sudah sampai mana ya, seperti itu. Nah kalau anak cuek itu kita melakukan pendekatan, kita kasih lagi Bu. Hanya cuek itu Bu, kita harus terus berusaha terus, jangan putus asa ya Bu ya. Tetap aja, tetap kita sambung silaturahmi itu tetap. Jadi tapi kalau memang dia berapa kali tidak datang, dikasih teguran atau sanksi, dia harus misalnya ada teman seperti ini ya Bu ya, kasih misalnya kalau 3 kali nggak datang, dikasih itu kan misalnya bayar uang gitu 50.000 kah, apa berapa, 20.000 seperti itu. Jadi orang tua tuh bakalan kalau aku nggak datang nanti aku harus bayar. Nah mau nggak mau kan dia harus datang seperti itu. Itu salah satu cara, tapi mungkin ada cara-cara lagi yang bisa diterapkan silakan. Tapi yang namanya orang tua itu tetap harus kita hubungi, walaupun dia cuek tapi tetap kita harus komunikasi Bu, tetap komunikasi terus ya. Tapi nanti lama-lama insya Allah mungkin kayaknya dengan kita terus saja tanpa kita terus berkomunikasi, mungkin orang tua tuh akan terbuka hatinya. Seperti itu Bu. Oke, ya lebih ke memberikan ini ya, punishment ya. Iya. Itu mungkin kesepakatan di awal seperti yang Bunda Dina terapkan di sekolah. Iya, di sekolah. Bunda Dina ya. Kesepakatan di awal sewaktu masuk tahun ajaran baru, disepakati dahulu dengan para wali murid untuk sanksi-sanksi ya, untuk pemberian punishment. Bu Ninda, tadi saya ada baca juga pertanyaan, tapi saya lupa Ibu siapa, cuma tadi saya baca sekilas. Yang ditanyakan bagaimana cara yang pertama menerapkan penguatan karakter kepada anak ABK. Oh ya? Iya, silakan. Itu. Terus yang kedua, coba bagaimana mengendalikan. Ya, benar. Ada? Tadi yang pertanyaan tadi rupanya bukan dari Bu Intan. Salah ketik ya, dari Bu Yulis SPD AUD. Ya, maaf ya Bu Yulis. Oke, ya dilanjutkan. Oke, nih saya menjawab yang pertanyaan tadi. Bagaimana cara menerapkan pendidikan karakter kepada anak ABK. Nah, Bu, anak ABK itu kan anak berkebutuhan khusus, di mana kita juga memerlukan pengetahuan yang khusus juga untuk anak-anak ABK ini. Kenapa? Karena memang sekarang kita ini sekolah biasa wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Itu namanya sekolah inklusi, ya Bu ya, karena sudah ada undang-undangnya. Jadi walaupun ada anak berkebutuhan khusus, kita misalnya dia masuk ke sekolah kita, Ibu terima Bu. Kenapa? Karena itu sudah ada undang-undangnya. Kemudian bagaimana cara kita menerimanya? Sekarang Bu, saya di kelas saya, di sekolah saya ada anak ABK 1 orang. Nah, dia umur 7 tahun. Dia dalam ngomong saja baru bisa beberapa kosakata. Bagaimana cara membentuk karakter? Nah, itu Bu cara saya itu dia belajar sama seperti teman-temannya yang biasa. Kemudian berinteraksi dengan teman-temannya biasa. Kemudian ayo kita makan, ya makan, harus kita bantu, tapi dia paham. Habis itu dia berdoa, walaupun berdoanya itu tidak bisa ya Bu ya, karena dia ngomong aja masih susah. Kemudian saya sudah bilang ya, habis kita mau belajar kita baca, dia angkat tangan. Nah, pembiasaan yang kita lakukan setiap hari di kelas itu Bu, itu akan juga dia lakukan. Nah, akan juga nanti dia terapkan. Yang penting Bu, kita perlu kesabaran menghadapi anak ABK ini. Kemudian juga dengan pengulangan yang terus-menerus. Kalau kita ngomong misalnya makan, jadi makan. Jadi ngomong kita juga kita sesuaikan, pengucapan kita harus benar, harus jelas terhadap anak ABK. Kemudian untuk bagaimana anak yang tantrum, cara mengendalikan anak yang emosinya berlebihan. Nah, kalau bagi saya Bu, kalau ada anak yang di dalam kelas kemudian tiba-tiba emosinya tuh berlebihan tuh, kita bilang anak yang tantrum ya, anak tantrum.
Nah, itu kalau saya biasanya, saya keluarkan dulu deh dari teman-temannya, kemudian saya ajak dia, siap peluk dia, saya ajak ngomong, kemudian saya suruh dia, Bu, saya menggunakan teknik stop. Di mana teknik stop ini merupakan teknik untuk kita berkesadaran penuh. Itu kan dia sudah marah-marah, Bu. Anak itu kan emosinya, selagi kuat-kuatnya, terus kita pegang dia, kemudian saya bilang, Abang, coba diam sebentar, kita tenangkan dia, kemudian setelah dia diam, kemudian kita gunakan teknik stop. Stop itu diam sebentar, kemudian tarik nafas, Bu. Kita gunakan tarik nafas, tarik, buang, tarik nafas, dengan pejamkan mata, tarik nafas, buang, rasakan angin yang kita hirup, Bu, dan kita buang. Itu kita lakukan selama 3 kali, Bu. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, kemudian kita amati, Bu, observasi. O-nya tuh observasi, kita diam, habis itu dia tenang. Sudah fokus dia, kita amati. Nah, baru kita, abang sudah tenang. Nah, kita sebagai guru bilang gini, abang sudah tenang. Kalau sudah tenang, abang, bisa juga kita lanjutkan dengan pembacaan istighfar. Astagfirullah. Sambil kita usap dadanya, Bu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi biar anak tersebut menjadi tenang. Kenapa? Karena anak tantrum itu memang dia kalau sudah tantrumnya mulai itu subhanallah, marahnya apa saja dia teriak-teriak, apa saja dia lempar. Nah, jadi caranya tadi teknik stop itu, tenangkan dia, diamkan, tarik nafas, kemudian setelah dia tenang, ajak dia ngobrol, atau bisa juga habis itu istighfarkan dengan astagfirullahaladzim. Setelah itu ajak dia ngomong baik-baik. Nah, insya Allah, Bu, saya sudah praktekkan, alhamdulillah anak tersebut jadi tenang dan emosinya menjadi reda, amarahnya menjadi reda, sehingga dia bisa kembali berkumpul kepada teman-temannya untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran. Seperti itu, Bu. Tadi yang menanyakan pertanyaan seperti itu pada saya. Oke, kita ini sebentar ya, karena sedang azan. Azan, ya. Sebentar saja ya. Bisa buat SPB itu kan loh. Aci kita yang jadi. Jadi
Ya, terima kasih atas waktunya sudah mau menunggu ya. Ya, ini kita lanjutkan kembali. Ada pertanyaan dari Bu Israwati. Ini sepertinya untuk Bu Asni ya. Bagaimana kepemimpinan saat kita terapkan peraturan, kita dicap sebagai kepala sekolah yang kejam. Wow, padahal kita hanya menjalankan tugas. Bu Asni, silahkan dijawab. Bagaimana kepemimpinan saat diterapkan peraturan kita dicek kepala sekolah yang kejam? Israwati. Halo Bu Isra. Bu Isra ini saya kenal dah. Kawan seperjalanan. Mudah-mudahan tidak berlaku kepada dirimu ya, Dek. Nah, bagaimana caranya kita merubah image yang disebut kita sebagai seorang pimpinan yang kejam? Kalau dari pertanyaan ini, pasti orang yang bertanya menampik. Nah, itu dia. Bentuk pertanyaan ini adalah bentuk tampikan, bentuk bantahan bahwa dia sebenarnya bukan kejam, tapi dia dicap kejam. Maka buktikanlah, kalau jawaban saya seperti itu, maka buktikanlah bahwa kita sebenarnya tidak kejam. Yang kita lakukan itu adalah tegas. Nah, bagaimana kita mengukur kita tegas atau kejam? Ndah, halo, Ninda dengar? Oke, bagaimana caranya kita mengetahui apakah kita tegas atau kejam? Coba lihat dari setiap kita memberikan suatu statement kepada guru atau kepada bawahan kita, atau suatu keputusan. Setelah itu, adakah penyesalan dalam hati? Nah, kalau ada penyesalan dalam hati, itu kita kejam, atau itu kita bentuknya masih marah. Nah, hati kita setelah pemberlakuan keputusan tadi kita tidak ada rasa penyesalan, yang ada adalah harapan bahwa terjadinya perubahan, maka itu kita sedang memberlakukan sikap tegas sebagai seorang pemimpin. Insya Allah, Dek Isra puas dengan jawaban yang singkat ini. Terima kasih. Izin bertanya. Izin menambahkan boleh? Silakan. Kita masih muda. Bu Ninda. Iya, maaf. Ini tadi Bu Asni ada sedikit menambahkan, cuman dia termute. Iya, oke, silakan Bu Asni. Masih. Baik Bu Isra, terima kasih Bu Afni. Saya ingin menambahkan aja dari jawaban Bu Afni. Kadang-kadang seorang pemimpin atau kepala sekolah dianggap kejam ketika ingin membuat satu ketegasan. Tapi memang kita harus tegas. Kepada anak aja tegas, apalagi kepada guru. Mungkin kalau di sekolah kita bisa tegas, tapi kita di luar bisa merangkul lagi guru-guru kita bahwa kita adalah temannya, orang tuanya, atau bahagian dari atasannya, yang di luar itu kita tidak ada merasa bahwa kita atasan, tapi kita adalah teman yang memang saling menyayangi. Ya Bunda Isra ya. Nah, jadi itu aja tambahan jawaban dari saya, bahwa memang di lembaga kita harus tegas. Karena di sana banyak lagi guru-guru yang memang punya karakter yang berbeda. Jika kita tidak tegas, dan kesalahan itu akan berlanjut, akan dilakukan orang lain. Jadi tindak tegas, reward dan hukuman memang harus ada. Saya kira itu. Terima kasih. Mudah-mudahan Bu Isra puas ya. Walaupun saya Mas. Ini Bu Isra ya, dari Loksmawe. Cetara Bu. Oh, Cetara ya, tetangga kita lah, Aceh Timur. Oh iya. Ya, Bu Isra, bagaimana Ya. Bu Isra? Ada Enggak, saat kita pun memimpin, saat kita kasih hukuman, disitulah nanti karena kita kan seorang pemimpin. Saat peraturan, misalnya kayak cerita kita harus siap mereka peraturan yang kita buat. Saat kita ingin kasih hukuman, disitulah
dicapnya sebagai kepala sekolah yang kejam. Karena kenapa kan biasanya kan diberi hadiah dan hukuman. Tapi saat diberi hadiah kita nggak dicap kepala sekolah yang baik. Tapi saat kita beri hukuman dicap kepala sekolah yang kejam. Terkadang itu. Udah. Memang kadang-kadang tadilah seperti kalau kita memberi hukuman seolah-olah kita, tapi kan kita sebelumnya udah musyawarah. Iya. Kesalahannya seperti ini, saya akan bertindak seperti ini. Apa setuju Bapak Ibu yang ada di lembaga? Pasti mereka bukankah dulu kita sudah membuat komitmen kalau kesalahannya ini peringatannya seperti ini atau hukumannya seperti ini. Nah, saya harus menyepakatin yang memang kita sepakat bersama, itu kan kita buat sama-sama tadi ya. Aturan yang sama-sama. Sama ketika kita membuat aturan kepada anak-anak, ketika melanggar, kita juga akan memberi sanksi sesuai dengan usianya, yang intinya tidak menyakiti. Tapi kalau untuk guru, kita ya memberi peringatan agar dia tidak terulang lagi dengan salahnya itu. Saya kira kalau itu dikomunikasikan, suatu saat dia akan paham bahwa kita bukan kejam tapi tegas. Kadang-kadang saat itu kehilangan ketika kita tidak ada ya. Saat kita ada, ini ibu kepala ini kejam. Begitu tidak ada, ya tindakan ibu itu betul ternyata. Apalagi ketika dia akan kelak mempunyai kesempatan untuk jadi pemimpin. Saya kira itu aja Bu Isra yang bisa saya tambahkan. Iya, terima kasih Bunda. Yes. Oke, itu jawaban dari kedua narasumber kita. Semoga Ibu Isra puas ya. Insya Allah hal tersebut yang saya terapkan juga di lembaga saya, di sekolah saya, bahwasannya kita memang punya aturan yang harus dipatuhi dan aturan tersebut memang mempunyai kok kita bilang hukuman lebih kejam ya mungkin ya. Seperti itu karena agar kedisiplinan itu tetap terjalin gitu ya, tetap terjaga. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada ya? Iya. Habis pertanyaan? Sepertinya udah habis, Bu Ninda. Tadi ada yang mau bertanya, tadi siapa? Tanya itu. Nda? Ya. Ambil waktu untuk ngasih pemberitahuan dan ya, contoh. Iya, enggak. Tadi ada yang mau bertanya, tadi siapa? Ini ya, Bunda aku konsisten dalam ini. Ini nih ada ini satu. Oh iya. Ini satu lagi ya, habis ya. Oke, Bunda Asni mau nanya nih, sebagai pemimpin apa yang harus kita lakukan agar guru itu bisa konsisten dalam tugasnya? Karena kalau setiap saat harus ditegur dan diberi sanksi kan jenuh juga. Iya, dari Bunda Yulis juga ya. Silakan Bu Asni. Baik, Bunda Yulis. Halo Bunda Yulis. Mana ya Bunda Yulisnya? Baik, kita tidak berlama-lama lagi. Tadi pertanyaannya, Bunda Asni mau nanya, sebagai pemimpin apa yang harus dilakukan agar guru itu bisa konsisten ya Bu ya? Arti konsisten dia bisa melaksanakan tugasnya tanpa ada teguran. Ibu-ibu, ketika kita beri tugas kepada guru, kita kan harus memeriksa hasil kerjanya. Nah, kita anggap kita akan memberikan penguatan bahwa pekerjaan itu adalah ibadah. Itu adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian kita periksa hasil kerjanya. Kita beri mungkin ungkapan seperti reward bahwa kerjanya bagus. Tapi apabila kerjanya memang kurang memuaskan, ya memang tugas sebagai pemimpin atau kepala sekolah menegur. Bosan, kita anggaplah itu menegur suatu seni. Jangan anggap itu beban. Karena memang setiap orang karakternya berbeda-beda. Mungkin kita bisa duduk rapat atau duduk rembuk bersama teman-temannya lain, karena kan ada supervisi untuk bisa merubah karakter guru kita yang memang selalu membuat kesalahan.
Saya kira itu mungkin Bu Amhidasari bisa menambahkan, silahkan. Kalau jawaban dari saya Bu Yulis itu mudah-mudahan. Insya Allah sudah cukup Bu Asni, sudah amat sangat melengkapi itu. Sudah amat sangat lengkap. Terima kasih Bu Yulis. Oke, itu tadi jawaban singkat, padat, dan tepat dari Bu Asni ya. Iya. Ini kita materi sudah habis, tanya jawab juga sudah habis, karena berhubung waktunya juga sudah habis. Tak terasa ya. Oke, untuk mendapatkan sertifikat 32 JP, ini dia tadi ya, yang ditunggu-tunggu ya penjelasannya. Nah, bagaimana caranya? Oke, akan saya jelaskan. Sahabat I2AN Aceh, jangan lupa mengirim tugas mandirinya untuk mendapatkan sertifikat 32 JP. Tugasnya dikirim ke Google Classroom. Ya, nanti di grup akan kami berikan alamat GC-nya, atau bisa di sini di-share Bunda Ewi alamat untuk GC-nya. Belum ada Bunda Ninda. Nanti kita akan share di grup ya. Ya. Untuk alamat GC-nya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang tugasnya. Yang pertama, tugas untuk materi PPK, yaitu berupa foto-foto anak penerapan dari 19 karakter yang tadi disebutkan oleh Bunda Ningsi. Ya, foto-foto saja Bunda. Foto-foto anak penerapan dari 19 karakter yang dipaparkan oleh Bunda Ningsi. Tetapi bukan makin banyak makin bagus. Oke. Bu Itu Ninda, untuk tambahan, jangan foto-fotonya saja, tapi harus ada keterangannya sedikit tentang apa. iya, nanti fotonya aja, bingung betul, kita nanti. Maksudnya foto dan keterangan ya. Biasa itu langsung sejalan, senyawa dia. Udah. Kemudian untuk materi kedua. Ya, materi kedua. Asni, tolong dimatikan mikrofonnya. Karena saya dan Bu Asni sedang berdampingan, jadi kalau ada dua mikrofon yang hidup di berdekatan akan doubling suaranya ya. Kemudian untuk materi yang kedua, ini tugasnya adalah buatlah deskripsi. Nanti di PDF-kan tentang implementasi dari kegiatan kepemimpinan yang bunda-bunda lakukan di sekolahnya, ya, implementasinya ya. Jadi misalnya bunda buat rapat, buat apa gitu tentang kepemimpinan, akan buat deskripsinya. Nanti akan dikirimkan ke Google Classroom I2AN Aceh. Untuk koordinator tugas mandiri boleh nanti ditanyakan di grup ya, di grup WA kita yang kurang paham, kurang mengerti tentang tugas mandiri, boleh ditanyakan di sana, nanti akan dibuka. Matiin Mas. Ya. Hah? Mungkin ini nggak dimatiin, nanti bersuara. Iya. Iya. Pada hari ini kan kita region 1. Masih ada region 2, 3, dan 4. Saya pilih region 1 hari ini. Region 2 pada tanggal kemudian region 4 Kurang jelas, Bun. Kurang jelas.
Oke, gimana suara saya? Bagaimana? Sudah jelas? Suara saya? Sudah, Bu. Sudah. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Oke. Iya, untuk region 1 hari ini sudah kita laksanakan. Untuk kedepannya masih ada 3 region lagi yang akan kita laksanakan. Region 2 itu bertepatan pada hari Kamis tanggal 1 April. Kemudian region 3 hari Senin tanggal 5 April. Dan yang terakhir region 4 tanggal 8 April hari Kamis ya. Senin, Kamis, ingat ya. Iya. Dan kami juga mempunyai kegiatan-kegiatan lainnya yang gak kalah seru ini. Oke, selain webinar ini, I2N juga menawarkan kegiatan Zoom lainnya, yaitu ada bincang-bincang edukatif dengan tema Mulia Wareh, Ranup Lampuan, Mulia Rakan, Mameh Suara. Iya, dan juga ada English Day untuk teacher ya, untuk guru, untuk para guru ada belajar bahasa Inggris untuk kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Yang ingin kepo, boleh nanti japri panitia atau senantiasa di grup karena akan kami berikan info-info selanjutnya di grup WA. Oke, terima kasih. Iya, jangan lupa ya untuk mengikuti acara kami, acara-acara webinar-webinar I2N seterusnya. Di ujung acara, saya selaku moderator mohon maaf bila banyak salah kata. Terima kasih kepada semua pengurus, panitia, narasumber, dan juga sahabat-sahabat I2N yang telah bergabung pada hari ini. Ada sedikit pantun buat kita semua, mau dengar? Iya, ini pantunnya buat kita semua. Kini dahan makin meninggi, semakin kencang angin bertiup. Kini kita berjumpa kembali, semakin sayang Zoom ditutup. Aduh. Elok-elok embun udara fajar. Angan merasa di dataran tinggi. Esok-esok I2N nge-zoom di layar. Jangan lupa daftar lagi. Iya, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat bunda-bunda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai ketemu. Di Zoom lain waktu. Ya, jangan lupa daftar ya. Dadah. I2N Aceh. Tak lah dia. Sebab dia kali Jakarta kan.